Cerita diawali dengan adegan seorang pria berlari kecil memeluk seorang wanita. Lelaki tersebut bernama Gabriel dan wanita tersebut bernama Gabriel juga. Jadi kita sebut saja si pria ini Gaps dan wanita ini Gaby. Gaps dan Gaby ini sudah tinggal bersama di sebuah apartemen. Hari itu Gaps bilang ke Gaby kalau dia ingin Gaby untuk tidak masuk bekerja hari itu. Tapi Gaby menolak karena pada hari itu Gaby harus presentasi di kantornya. Gaps bilang dia bosan sendirian di apartemen, jadi dia mau ikut. Tapi Gaby tetap aja menolak dan akhirnya dia pun pergi. Cerita pun mundur ke beberapa tahun sebelum Gaby mengenal Gaps. Gaby memiliki sahabat yang bernama Dennis. Gaby dan Dennis sudah bersahabat sejak mereka kecil. Dennis adalah tempat bersandar bagi Gaby. Gaby selalu mencurahkan isi hatinya kepada Dennis, baik itu senang ataupun sedih. Suatu hari Gaby merasa senang dan berlari ke apartemen Dennis. Dia memeluk Dennis dan kemudian jingkrak-jingkrak karena saking senangnya. Kemudian dia menceritakan kalau dia telah bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah membuatnya kelepek-kelepek. Dan lelaki itu adalah Gabriel. Mereka ketemu di bioskop dan mereka berdebat tentang film yang baru saja mereka tonton. Mereka memperdebatkan akhir cerita film yang baru saja mereka tonton. Walaupun mereka berdebat, Gaby merasa Gaps adalah laki-laki yang menarik untuknya. Wajah Dennis pun berubah. Dia merasa tidak senang mendengar cerita Gaby, karena sebenarnya dia diam-diam menyimpan perasaan terhadap Gaby, tapi Gaby tidak mengetahuinya. Scene pun berganti di mana Gaps dan Gaby sedang melakukan kencan pertama di bioskop. Mereka mengajak Dennis, tapi Dennis datang terlambat. Pada saat Dennis masuk, Dennis melihat Gaps dan Gaby sedang kissing-kissing. Dennis pun merasa down dan langsung pulang. Keesokan harinya, Gaby bertanya kepada Dennis mengapa dia tidak datang ke bioskop, dan apakah Dennis marah kepadanya. Dennis menjawab dia tidak marah, dia hanya malas saja pergi ke sana karena tidak memiliki pasangan. Dan scene pun berganti di sebuah apartemen di mana Gaps dan Gaby sedang bersama. Gaps memutar lagu dan kemudian terjadilah adegan enak-enak. Mereka melakukan olahraga tengah malam. Ihiu. Keesokan harinya, seperti biasa, Gaby berlari ke apartemen Dennis. Dia menceritakan kepada Dennis apa yang terjadi malam itu. Dengan penuh semangat, Gaby menceritakan kalau tadi malam mereka sudah bercinta. Dennis pun kaget mendengar cerita Gaby. Bagi Dennis itu terlalu cepat untuk orang yang baru saling mengenal. Tapi karena Gaby sedang dimabuk cinta, dia tidak ambil pusing dengan omongan Dennis. Kemudian scene pun berganti di mana Dennis, Gaby, dan Gaps sedang berenang di sebuah kolam renang. Dennis mendengar Gaps mengatakan kalau dia akan membuat Gaby bahagia. Dennis merasa cemburu, dan dia pun berenang menjauhi Gaps dan Gaby. Sedih ya Wak, jaga-jaga nyamuk. Beberapa hari kemudian, Gaps dan Gaby menonton bioskop. Pokoknya hobi mereka ini nonton bioskop. Di dalam bioskop, Gaps melamar Gaby. Tentu saja Gaby merasa sangat senang dan mereka pun akhirnya kissing-kissing. Dennis pun berusaha untuk move on dan berpacaran dengan seorang gadis yang bernama Marian. Dennis pun memperkenalkan Marian kepada Gaby. Gaby merasa turut bahagia karena akhirnya sahabatnya Dennis memiliki pacar. Dennis dan Gaps bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Kadang pekerjaan mereka tidak berjalan dengan lancar. Sesampainya di rumah, Gaby curhat kepada Gaps. Dia mengatakan kalau dia sudah jenuh bekerja, dia ingin membuat film. Setelah selesai curhat-curhatan, Gaps dan Denny melakukan olahraga push-up tengah malam untuk menghilangkan kejenuhan. Kemudian di hari berikutnya, tampak Gaps dan Gaby sedang berdebat. Gaps mengatakan ia tidak ingin ayahnya ikut menghadiri pesta pernikahan mereka. Sementara Gaby ingin ayah Gaps ikut ke pesta pernikahan mereka. Karena merasa kesal, akhirnya Gaby meninggalkan Gaps sendirian di apartemen. Dan seperti biasa, Gaby mendatangi Dennis untuk curhat. Gaps berusaha menghubungi Gaby, tapi Gaby tidak mau mengangkat teleponnya Gaps. Dennis melihat ada panggilan dari Gaps. Dia pun menyuruh Gaby untuk mengangkat teleponnya, tetapi Gaby tidak mau. Di dalam perjalanan mengejar Gaby, Gaps tidak fokus mengendarai mobilnya, sehingga tabrakan pun tidak terhindari lagi. Dan akhirnya Gaps meninggal dalam kecelakaan itu. Saat di rumah duka, ibunya Gaps mendatangi Gaby. Ibunya Gaps memberikan buku tabungan Gaps. Ternyata selama ini Gaps diam-diam menabung untuk proyek film Gaby. Mendengar hal itu, Gaby pun merasa menjadi sangat sedih. Gaby menghabiskan waktunya dengan kegalauan. Saat dia sedang sendiri berada di kamar, tiba-tiba terdengar bunyi musik. Musik itu adalah musik yang biasa dipasang Gaps. Gaby pun keluar kamar untuk memastikan siapakah orang yang memasang musik tersebut. Alangkah terkejutnya dia melihat ada Gaps di sana. Sambil menangis dan terbata-bata, dia memastikan apakah itu Gaps atau tidak. Sosok itu ternyata adalah arwah Gaps. Tapi entah kenapa Gaby bisa menyentuh arwah Gaps. Sejak saat itu Gaby merasa sangat bahagia. Dia menikmati hari-harinya bersama arwah Gaps. Dan mereka pun nge-mall bersama. Di dalam mall, Gaby melihat ada seorang peramal. Gaby mengajak Gaps untuk masuk.
Peramal tersebut mengatakan dia dapat merasakan kalau Gaby tidak sendiri. Peramal tersebut mengatakan agar arwah tersebut meninggalkan dunia ini dan pergi ke tempat di mana dia seharusnya berada. Gaps langsung keluar dan merasa sangat kesal, tetapi Gaby berhasil menghiburnya. Keesokan harinya, Gaby berkunjung ke rumah ibunya. Ibu Gaby merasa sangat senang. Ibu Gaby bertanya mengapa Gaby tidak tinggal kembali bersama ibunya. Ibu Gaby berharap Gaby bisa cepat move on. Ibu Gaby tidak tahu kalau Gaby sebenarnya tidak galau karena ada arwah Gaps yang menemaninya. Di hari berikutnya, teman-teman sekantor Gaby datang mengunjungi Gaby. Mereka datang membawa beberapa makanan. Mereka merasa tidak ada yang berubah dari apartemen itu. Bahkan salah satu teman wanita Gaby merasa dia mencium aroma Gaps di sana. Gaps merasa tidak nyaman dengan kehadiran Dennis. Karena Gaps tahu Dennis menyukai Gaby. Gaby pun meminta izin kepada Gaps supaya teman-temannya bisa menginap hari itu di sana. Tapi tiba-tiba Dennis muncul dari belakang. Dennis bertanya dengan siapa Gaby berbicara. Dennis pun ngeles dan bilang dia tidak sedang berbicara dengan siapa-siapa. Karena Gaps tidak menyukai Dennis, akhirnya Gaps pergi dari sana. Ternyata Gaps pergi ke rumah orang tuanya. Di sana Gaps melihat ayahnya sedang memarahi adiknya. Gaps pun merasa kasihan kepada adiknya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memandangi wajah adiknya yang sedang bersedih. Gaps pun meninggalkan rumah orang tuanya. Di dalam perjalanan dia bertemu dengan arwah lain. Arwah itu sedang memperhatikan seorang ibu dan anak di dalam sebuah rumah. Ternyata yang dia perhatikan adalah istri dan anaknya. Anaknya selalu menangis setiap malam semenjak dia meninggal, karena biasanya dia yang menidurkan anaknya. Hari berikutnya, Dennis dan Gaby janjian untuk bertemu di sebuah restoran. Dennis memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya hari itu. Dennis bilang dia sudah putus dengan Marian, dan dia tidak ingin menjadi sahabat Gaby lagi. Dennis ingin hubungan mereka lebih dari sekedar pertemanan, yaitu sepasang kekasih. Dengar hal itu, Gaby menjadi marah, karena dia beranggapan kalau Dennis sudah mempermainkan perasaan Marian. Gaby sangat marah dan meminta Dennis untuk meninggalkannya. Gaby pun pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Gaps bertanya dari mana saja Gaby. Gaps menaruh curiga bahwa Gaby baru saja bertemu dengan Dennis, karena Gaby melarang Gaps untuk ikut dengannya. Mereka sedikit berdua, tapi Gaby berhasil meyakinkan Gaps kalau dia mencintainya. Hari-hari berikutnya, Gaps dan Gaby semakin sering bertengkar. Gaps semakin sensitif dan cemburuan. Di hari selanjutnya, Dennis bertemu lagi dengan Gaby. Dennis berusaha mengungkapkan perasaannya lagi kepada Gaby, tapi hal itu membuat Gaby semakin marah dan menghindari Dennis. Kecemburuan Gaps pun semakin menjadi-jadi. Gaps tidak suka kalau Gaby bekerja sama dengan Dennis. Akhirnya Gaby pun curhat kepada ibunya tentang Dennis yang mengungkapkan perasaan kepadanya. Ibu Gaby mengatakan tidak ada salahnya kalau Gaby membuka hatinya kepada Dennis. Tapi Gaby menjawab dia tidak ingin menyakiti perasaan Gabriel. Ibu Gaby mengatakan Gaps tidak akan tersakiti karena dia sudah meninggal. Kemudian di hari berikutnya, Gaby dan Marian janjian bertemu di pinggir pantai. Dennis meminta tolong kepada Marian agar menjelaskan kepada Gaby bahwa mereka telah benar-benar putus. Marian juga mengatakan kalau sebenarnya sejak awal dia sudah tahu bahwa Dennis menyukai Gaby, dan juga dia telah ikhlas melepaskan Dennis. Keesokan harinya, Dennis dan Gaby bertemu di lokasi syuting. Dennis berusaha membujuk Gaby, dan tiba-tiba saja sebuah lampu terjatuh. Semua yang ada di sana terkejut. Kemudian Gaby melihat ada Gaps di sana. Dia pun mencurigai bahwa Gaps yang melakukan itu. Gaby pun langsung mengajak Gaps keluar. Gaps berusaha menjelaskan bahwa bukan dia yang menjatuhkan lampu itu. Tapi Gaby yang merasa kesal tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gaps. Gaby membawa Gaps ke pemakamannya. Dengan secara tidak langsung, ingin membuat Gaps sadar bahwa dia telah tiada. Gaps merasa sedih dengan keadaan itu, kemudian dia pun pergi. Gaby yang merasa sedih pergi ke tempat Dennis. Dennis melihat Gaby sangat sedih, kemudian mereka berpelukan dan dilanjutkan dengan kissing-kissing. Mereka berdua terbawa suasana dan akhirnya terjadilah adegan enak-enak antara Dennis dan Gaby. Mungkin ini adalah satu hal yang sangat dinanti-nantikan Dennis. Ya nggak sih? Setelah mereka melakukan olahraga push up, akhirnya Dennis mengantarkan Gaby pulang ke apartemennya. Saat mereka berpelukan, tiba-tiba Gaps muncul. Gaby yang melihat Gaps pun tiba-tiba menjadi panik dan menyuruh Dennis untuk cepat-cepat pulang. Setelah Dennis pulang, Gaby mendekati Gaps. Dia melihat ada yang aneh dengan Gaps. Arwah Gaps terlihat semakin memudar. Akhirnya Gaby menyadari bahwa
Cintanya yang begitu kuatlah yang membuat dia dapat melihat dan menyentuh Gaps. Karena cintanya memudar, akhirnya arwah Gaps pun ikut memudar. Gaby pun menangis dan berjanji tidak akan meninggalkan Gaps lagi. Setelah kejadian itu, Gaps minta tolong kepada Gaby. Gaps meminta Gaby untuk menemui keluarganya, karena Gaps ingin menyampaikan sesuatu kepada ayahnya. Dan akhirnya keluarga Gaps pun rukun kembali. Ayahnya dan adiknya berpelukan, tanda mereka telah berbaikan. Kemudian keesokan harinya Dennis dan Gaby bertemu di kantor, tetapi Gaby menghindari Dennis. Gaps pun berbisik ke telinga Dennis, mengatakan agar Dennis menyerah terhadap Gaby. Ternyata Gaby datang ke kantor hanya untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Bos Gaby mengatakan kapanpun dia ingin kembali, perusahaan akan menerimanya kembali. Hari berikutnya Dennis dan Gaby tidak sengaja bertemu. Dennis meminta penjelasan mengapa tiba-tiba Gaby berubah lagi dan berusaha menghindarinya. Akhirnya Gaby pun jujur dan menjelaskan kalau Gaps masih ada di sekitar mereka. Dennis merasa alasan Gaby sangat tidak masuk akal, marah dan kemudian meninggalkan Gaby sendiri. Scene pun berganti ke apartemen Gaby. Di sana Gaps dan Gaby sedang berdansa. Gaps mengatakan sudah cukup mereka berdua menjalani hari-hari bersama. Mereka tidak membutuhkan orang lain lagi. Mendengar hal itu membuat Gaby terdiam. Gaby merasa tidak yakin dengan keputusannya dengan hidup seperti itu dengan arwah Gaps. Sejak saat itu Gaby sering terlihat termenung. Dia tidak seceria biasanya. Saat dalam perjalanan Gaps bertanya apa yang sedang dipikirkan Gaby. Mereka berdebat dan membuat Gaby tidak fokus menyetir. Dan akhirnya kecelakaan pun terjadi. Karena Gaps hanyalah arwah, dia tidak bisa menolong Gaby. Hanya bisa melihat Gaby dengan panik. Setelah Gaby sampai di rumah sakit, Dennis pun datang. Dennis merasa sedih melihat Gaby seperti itu. Dennis merasa ada Gaps di sekitar mereka. Dennis pun mengatakan kepada Gaps agar Gaps berhenti menghantui Gaby. Karena Gaps pun hampir saja membuat Gaby terbunuh. Mendengar hal itu, Gaps pun menjadi merasa sedih. Tapi dia pun menyadari kalau yang dikatakan Dennis ada benarnya. Setelah Gaby keluar dari rumah sakit, Gaps mengatakan kepada Gaby kalau Gaby sudah boleh mencintai orang lain lagi. Mendengar hal itu membuat Gaby menangis dan meminta maaf kepada Gaps. Gaps bilang Gaby tidak perlu minta maaf karena Gaby tidak melakukan kesalahan. Dan akhirnya arwah Gaps pun pergi menghilang. Gaby pun menangis karena dia tidak akan bisa melihat Gaps lagi. Setelah arwah Gaps benar-benar pergi, Gaby pun mengemasi barang-barang yang bersangkutan dengan Gaps. Dia ingin menjalani hidupnya dengan normal lagi. Kemudian, scene pun berganti di pemakaman Gaps. Dennis dan Gaby mengunjungi makam Gaps. Dennis dan Gaby sudah menikah, dan Gaby sedang mengandung anaknya Dennis. Dan cerita pun tamat.